warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Azizuddin dan NIM B1B018057. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan tugas pertama dari pertanian digital. Yang pertama ada jenis-jenis board microcontroller. Yang pertama di sini ada Arduino Uno, merupakan microcontroller yang paling cocok bagi siapa saja yang baru mulai memasuki lingkungan elektronika dan pemrograman. Board ini menggunakan microcontroller Atmega 328P yang memiliki 14 jenis pin digital, di mana 6 diantaranya berfungsi sebagai output PMW, 6 buah pin input analog, 16 MHz resonator, port USB tipe B sebagai jalur koneksi, colokan sumber tegangan header I, CSP, dan tombol reset. Kemudian yang kedua ada Arduino Nano. Arduino ini adalah versi mini dari Arduino Uno karena memiliki konektivitas dan spesifikasi yang hampir sama, namun desain yang menjadi board yang lebih kecil. Kemudian yang ketiga di sini ada Arduino Leonardo, merupakan board microcontroller yang menggunakan Atmega 32U4. Board ini memiliki 20 pin digital, di mana 7 diantaranya dapat berfungsi sebagai output PMW dan 12 sebagai input analog. Arduino Leonardo dilengkapi dengan kristal 16 MHz, koneksi micro USB untuk mengunggah program, colokan sumber daya header CSP, serta tombol reset. Kemudian yang keempat ada Arduino Micro, merupakan versi mini dari Arduino Leonardo. Hal itu karena Arduino Micro menggunakan IC microcontroller yang sama dengan Arduino Leonardo, yaitu Atmega 32U4. Kemudian ada Arduino Nano Every, merupakan pembaruan dari Arduino Nano. Terdapat beberapa perbedaan antara Arduino Nano Every dengan Arduino Nano. Namun perbedaan terbesar yaitu Arduino Nano Every menggunakan microcontroller yang lebih baik dari Arduino Nano. Arduino Nano Every menggunakan IC microcontroller Atmega 48009. Kemudian ada Arduino Unrev 2. Arduino jenis ini cocok digunakan untuk berbagai kebutuhan berkaitan dengan Internet of Things karena board Arduino Unrev 2 dilengkapi dengan mikroprosesor yaitu Atheros AR9331. Kemudian ada Arduino Pro Mini. Arduino Pro Mini merupakan salah satu board yang cukup populer, banyak dijual di Indonesia. Arduino Pro Mini ditenagai dengan microcontroller Atmega 328 seperti yang digunakan pada Arduino Uno dan Arduino Micro. Kemudian ada Arduino Nano 33BLE, adalah satu lagi evolusi dari Arduino Nano sebelumnya. Terdapat beberapa pembaharuan yang begitu signifikan menurut saya, yaitu spesifikasi hardware yang ditawarkan. Kemudian ada Arduino Nano 33BLE Sensei, adalah Arduino Nano 3BLE namun dilengkapi dengan lebih banyak sensor. Arduino Nano 33BLE Sensei memiliki 9 axis inertial sensor yang merupakan IMU atau Inertial Measurement Unit bertipe LSM9DS1 yang terdiri dari accelerometer, gyroscope, dan magnetometer, di mana masing-masing memiliki 3 aksis pengukuran. Kemudian ada Arduino Duo, merupakan board Arduino pertama yang menggunakan microcontroller ARM beresolusi 32 bit. Board ini menggunakan Atmel SAM33X8i ARM Cortex M3 CPU.
Board ini memiliki 54 buah pin digital di mana 11 di antara dapat digunakan sebagai output PMW. Board ini memiliki 12 pin analog input, 4 koneksi UART, 2 koneksi 12C berjalan pada clock speed 84 MHz dan 2 buah DAC atau digital to analog converter. Kemudian ada Arduino Mega 2560 adalah board microcontroller Atmega berbasis Atmega 2560. Board ini merupakan pembaruan dari board sebelumnya bernama Arduino Mega. Arduino Mega 2560 bekerja pada tegangan 5 volt. Kemudian ada Arduino Zero, merupakan board yang menggunakan microcontroller yang cukup powerful, yaitu ATSUM D21G18 32 bit ARM Cortex. Board Arduino Zero dibangun berdasarkan Arduino Uno. Oleh sebab itu, konfigurasi pin-pin pada kedua board tersebut serupa. Hanya saja Arduino Zero memiliki spesifikasi jauh di atas Arduino Uno. Kemudian Arduino Nano 33 IoT adalah salah satu board Arduino yang dirancang untuk menggunakan Internet of Things atau IoT, karena board ini menggunakan microcontroller SUM D21 Cortex 32 bit low power ARM MCU yang cukup powerful dan U-Blox Nina W102 sebagai model Wi-Fi dan Bluetooth. Dan yang terakhir ini Arduino Uno Wi-Fi adalah board yang memiliki form factor dan fungsi yang sama dengan Arduino Uno, hanya saja menggunakan microcontroller yang berbeda disertai dengan beberapa fitur tambahan lainnya. Dan ini adalah beberapa contoh gambar board microcontroller yang tadi. Kemudian yang kedua itu ada jenis-jenis sensor. Yang pertama itu ada sensor akselerometer, di mana sensor ini dapat mendeteksi perubahan posisi, kecepatan, orientasi, goncangan, getaran, dan kemiringan dengan gerakan indera. Kemudian yang kedua ada sensor cahaya atau light sensor. Sensor cahaya atau light sensor merupakan analog yang digunakan untuk mendeteksi jumlah cahaya yang mengenai sensor tersebut. Dan yang ketiga yakni ada sensor suara, di mana sensor ini digunakan untuk mendeteksi suara. Dan sensor ini menerjemahkan amplitude, volume, akustik suara menjadi tegangan listrik untuk merasakan tingkat suara. Kemudian yang keempat ada sensor tekanan. Sensor tekanan adalah sensor yang digunakan untuk mengukur jumlah tekanan yang diterapkan pada sebuah sensor. Kemudian sensor suhu adalah sensor yang tersedia untuk mendeteksi suhu atau temperatur yang ada digunakan pada yang didesain pada sensor suhu ini. Kemudian ada sensor ultrasonik, merupakan jenis sensor non-kontak yang dapat digunakan untuk mengukur jarak serta kecepatan suatu benda. Kemudian ada sensor giroskop, digunakan untuk merasakan dan menentukan orientasi dengan bantuan gravitasi bumi. Kemudian ada sensor efek Hall, merupakan sensor yang dapat mengubah informasi magnetik menjadi sinyal listrik untuk pemrosesan rangkaian elektronik selanjutnya. Sensor Hall ini sering digunakan sebagai sensor untuk mendeteksi kedekatan, mendeteksi posisi, mendeteksi kecepatan, mendeteksi pergerakan arah, dan mendeteksi arus listrik. Kemudian ada sensor kelembaban atau humidity sensor, merupakan sensor yang digunakan untuk mendeteksi tingkat kelembapan suatu lokasi. Dan yang terakhir adalah ada sel beban atau load cell, adalah jenis sensor yang digunakan untuk mengukur berat. Input dari load ini adalah gaya atau tekanan, sedangkan outputnya adalah nilai tegangan listrik. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.